Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita malam hari ini mengkaji bagian yang keempat dari rukun iman, mengimani Rasul-Rasul Allah. Judulnya saya copy, saya ganti hanya rukun imannya dan tanggalnya, lupa. Ini masih tertulis mengimani kitab-kitab Allah, nanti diganti. Kajian kita malam hari ini berangkat dari Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-64. Itu tafsirnya yang di bawah. Saya kutip dari tafsir Kementerian Agama yang sudah ada di aplikasi. Jadi tinggal ketik ayatnya, nanti di bawahnya ikut sudah muncul penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus mir rasulin, di antara rasul, illa kecuali liyuto'a, supaya ditaati, biidznillah, dengan izin Allah. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan salah satu di antara tujuan Allah mengutus Rasul, yaitu agar Rasul itu ditaati, agar Rasul yang Allah utus membawa risalahnya ditaati. Dulu ketika kita mengkaji rukun iman yang pertama, saya sudah menyampaikan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172, bahwa saya dan panjenengan semua sudah pernah mengadakan perjanjian dengan Allah. Allah menyampaikan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum ala anfusihim alastu wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah pernah bersaksi di hadapan Allah tentang Allah adalah Tuhan kita. Maka supaya kesaksian itu tidak lupa, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memilih di antara bangsa kita untuk menjalankan fungsi kerasulan. Maka Rasul itu pilihan, bukan mencalonkan diri. Kalau di era kita sekarang ingin jadi kepala desa itu mencalonkan diri, ingin menjadi bupati, wali kota mencalonkan diri, sampai dengan yang paling tinggi Presiden juga mencalonkan diri. Tapi kalau menjadi Rasul tidak bisa mencalonkan diri, karena menjadi Rasul itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran surah An-Nisa ini ada beberapa bagian.
Yang pertama tadi terkait tentang tujuan Allah mengirim Rasul adalah untuk ditaati. Sehingga risalah yang Allah titipkan kepada Rasul kemudian disampaikan kepada umatnya. Umat yang menerima dakwah Rasul itu diharapkan mentaati apa yang disampaikan Rasulullah. Meskipun pada faktanya kalau kita baca sejarah sejak era Nabi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad, tidak serta-merta orang yang menerima dakwah kemudian langsung mentaati. Sejarah mencatat Nabi Nuh berdakwah kurang lebih 900 tahun, hanya dapat pengikut 50 orang. Jadi kalau misalnya sepekan kajian 3 kali sudah berapa ribu kali kajiannya, menyeru orangnya sudah berapa ribu kali. Hanya yang mau menerima dakwahnya 50 orang. Ini kalah dengan orang sekarang yang punya Instagram gitu. Followernya kan banyak. Mungkin juga di era itu jumlah manusianya tidak sebanyak seperti sekarang. Karena memang yang namanya mengajak orang, Rasul itu kan punya tugas dakwah mengajak orang, itu tanggapannya berbeda-beda. Ada yang diajak kemudian menolak, ada yang diajak kemudian menerima, ada yang diajak kemudian diam saja menerimanya, tidak, menolak ya tidak. Ada yang kemudian diajak malah melawannya. Dan Rasul-Rasul itu memang sudah Allah persiapkan. Kemudian di ayat ini Allah memberikan penekanan bahwa ditaati Rasul itu atas izin Allah. Maka sebagaimana para sahabat ketika diajak musyawarah oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan sebuah pandangan, sahabat biasanya bertanya, "Ya Rasul, apakah ini bimbingan wahyu atau dari Anda?" Seperti kisah tentang pembuatan kondak di sekitar Madinah ketika hendak perang Ahzab. Orang-orang Quraisy bersekutu dengan orang-orang sekitarnya untuk menyerbu Madinah. Sehingga kemudian Salman Al-Farisi mengajukan usul agar Rasulullah beserta para sahabat bertahan di dalam Madinah, tetapi dibuatkan kondak di sekitar Madinah untuk menghalangi gerak langkah orang-orang Quraisy yang akan menyerang Madinah. Ini karena bertanya strategi itu apakah dari Allah. Ketika Rasul mengatakan tidak, maka para sahabat baru menyampaikan usul. Tetapi ketika Rasul menjawab ini dari Allah, mereka tidak akan menyampaikan usul. Seperti ketika perang Uhud, Rasulullah menyiapkan 50 orang yang Rasul tempatkan di atas bukit Uhud. Karena ini atas perintah Allah, maka sahabat tidak ada yang kemudian mengajukan usul. Maka di sini Allah menyampaikan Rasul itu ditaati atas izin Allah. Syariatnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika dari Rasul sendiri, maka tidak harus ditaati. Itu contoh tadi tentang perang Khandaq. Kemudian juga Rasulullah pernah menyampaikan kepada seorang sahabatnya yang sedang membantu penyerbukan bunga pohon kurma. Ternyata kan penyerbukannya harus dibantu oleh manusia. Kemudian Rasulullah menyampaikan biarkan saja, ternyata kan tidak berbuah. Kemudian sahabat tadi datang kepada Rasulullah setelah beberapa bulan dan menyampaikan ternyata tidak berbuah. Maka Rasul menyampaikan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang urusan duniamu. Dalam arti membantu penyerbukan pohon kurma, engkau lebih tahu. Mungkin kalau di kita ya misalnya teknik nyiram bawang, apa teknik nyemprot cabai itu kan, engkau lebih tahu caranya. Tapi hadis ini tidak kemudian serta-merta seluruh urusan dunia kemudian sesuai itu, tidak. Karena kalau ada aturan mainnya ya kita ikuti aturan mainnya. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini Allah menjelaskan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul
ketika ada orang-orang yang melakukan kedoliman, melakukan perbuatan dosa, kemudian menyampaikan pengakuan kepada Rasulullah tentang perbuatan dosa itu, maka dia diperintahkan meminta ampunan, dan Rasul pun akan memintakan ampunan untuk orang itu. Jadi kalau ada seorang sahabat datang ke Rasulullah kemudian menyampaikan sesuatu bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa ini, kemudian dia diperintahkan meminta ampunan, maka Rasul pun akan memintakan ampunan untuk orang. Selagi belum ada syariat yang harus ditegakkan terhadap pelanggaran dosa itu. Tapi kalau sudah ada syariatnya, ya tentu nanti akan ditentukan hukumannya sesuai dengan syariat yang telah Allah gariskan. Misalnya asbabun nuzul turunnya Al-Baqarah 187. Para sahabat itu punya anggapan kalau bulan Ramadan karena ada ibadah saum, dan pelaksanaan ibadah saum kalau dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah. Para sahabat beranggapan kalau sudah tidur kemudian bangun itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah ini ada sahabat yang habis isya kemudian tidur, dia belum sempat makan minum sampai dengan maghrib berikutnya. Akhirnya dia menjadi orang yang kepayahan. Kemudian Umar habis isya dia tidur, kemudian ketika bangun dia mendatangi istrinya. Nah baginya Umar melapor kepada Rasulullah bahwa dia merasa melakukan pelanggaran. Padahal masih malam. Dianggapnya tidur itu menjadi sebab tidak bolehnya seseorang makan, minum, tidak boleh seseorang mendatangi istri. Maka turunlah jawaban dari Allah, Al-Baqarah 187. Kata Allah, "Ukhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadan untuk mendatangi istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Dan seterusnya. Ini karena syariatnya belum datang, kemudian syariatnya datang. Maka kata Allah, fataba alaikum wa afa ankum. Allah menerima taubat kalian dan Allah memaafkan kalian. Padahal syariatnya kalau sekarang ya jelas itu bukan pelanggaran, karena di waktu malam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada anggapan mereka minta ampunan kepada Allah, maka Rasul pun memintakan ampunan untuk mereka. Lah ketika meminta ampunan kepada Allah, di dalam tafsirannya kemudian dijelaskan langkah-langkah taubat. Dan langkah-langkah taubat yang menjadi syariat Allah untuk Rasul dan disampaikan kepada umatnya termasuk kita, berbeda dengan syariat taubat yang pernah Allah berikan kepada umatnya Nabi Musa. Dalam Al-Baqarah, umat Nabi Musa itu kan melakukan pelanggaran berat dengan menyembah patung anak sapi, Al-Ijlah. Kemudian apa langkah taubatnya? Dalam Al-Baqarah Allah menyampaikan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijlah fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian dengan cara apa? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Jadi syariat taubat yang Allah berikan kepada umat Nabi Musa karena melakukan kemusyrikan adalah dengan bunuh diri. Tapi bagi umatnya Rasulullah, bunuh diri diharamkan. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian sendiri. Jadi taubatnya sama, tapi langkahnya yang berbeda. Maka ulama kemudian memberikan tahapan-tahapan bertaubat. Yang pertama dengan menghentikan perbuatan dosa. Tidak dikatakan taubat kalau dosanya tetap dilaksanakan. Yang kedua, ada perasaan menyesal. Maka rugi rasanya kalau seseorang berbuat dosa, Allah tutupi. Kemudian dia cerita sendiri pada temannya. Misalnya
Ada seseorang yang habis ngambil buah mangga tetangganya, malah tanya teman, jangan ngerti orang, ketelam bisa pada langkah orang, di masih nyong sing ngemet mau begini, malah katakan, padahal sudah Allah tutupi, sehingga tidak diketahui oleh orang, paginya malah cerita, atau sebaliknya, paginya berbuat dosa, malamnya cerita, ini orang yang harus menyesal. Kemudian yang ketiga, janji. Dan yang keempat, ketika kaitannya dengan hak manusia harus dikembalikan. Itu langkah-langkah taubat yang ada pada syariat al-Islam. Kemudian diikuti dengan memperbaiki diri. Kata Allah kan illal ladzina tabu wa aslahu wa tasawu billahi wa akhlasu dinahum. Setelah bertobat harus memperbaiki diri. Harus berpegang teguh kepada aturan Allah. Harus mengikhlaskan pengamalan ajaran Allah. Itu bukti taubatnya serius. Ini dua isi yang ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 64 sebagai awal kajian kita tentang mengimani Rasul-Rasul. Kemudian bagaimana cara mengimani para Rasul? Yang pertama, mengimani bahwa risalah yang mereka bawa berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lihat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 163. Allah menyampaikan, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada engkau wahai Rasul, maksudnya Nabi Muhammad, kama sebagaimana awhayna kami telah wahyukan ila Nuhin kepada Nabi Nuh, wan nabiyina min ba'di dan nabi-nabi sudahnya. Siapa di antaranya? Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Jadi risalah antara para nabi, para rasul itu ada ketersambungan satu dengan yang lain. Karena misi mereka juga sama. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ada ayat Allah menyampaikan, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menyeru ahli kitab agar kembali kepada kalimat yang sama. Kalimat yang sama adalah La ilaha illallah. Dari Nabi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad, seruannya sama. Maka apapun yang dibawa oleh para nabi dan rasul, itu kita mengimani, meyakini itu dari Allah, bukan dari hasil olah pikirnya sendiri. Demikian juga yang disampaikan kepada Allah oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Allah tegaskan dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 4 itu kan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, dan tidaklah yang diucapkan adalah keinginannya, tetapi adalah hasil dari wahyu yang diwahyukan. Maka ada berupa Al-Quran, ada berupa hadis kursi, ada berupa hadis. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Rasul-Rasul sebelumnya. Kemudian yang paling mudah yang nomor 2 ini, mengimani nama-nama Rasul yang dikisahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran surah An-Nisa ayat 164 Allah menyampaikan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Wa rusulan, dan di antara rasul-rasul, qad sungguh qasasnahum telah kami kisahkan, 'alaika kepada engkau wahai Rasul, min qablu sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan rasul-rasul ada yang tidak kami kisahkan kepada engkau. Tentu Allah punya iroda sendiri kenapa ada yang dikisahkan dan ada yang tidak dikisahkan. Tetapi sebagai hikmah, Rasul-Rasul terdahulu yang Allah kisahkan kepada Rasulullah, diantaranya untuk menyemangati Rasul. Dalam hal apa? Dalam hal menerima penolakan dari kaumnya. Di Al-Quran surah Al-An'am ada ayat Allah menyampaikan,
qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Kata Allah, sungguh kami tahu sikap mereka membuat engkau bersedih. Makanya Allah menyampaikan walaqad kudzibat rusulun min qablik, dan sungguh rasul-rasul sebelum engkau juga telah didustakan. Dakwah ketika mengalami penolakan itu kan rasanya berat. Makanya Rasul dihibur oleh Allah dengan dikisahkan Rasul terdahulu yang juga mengalami penolakan. Nabi Nuh mengalami penolakan, Nabi Hud mengalami penolakan, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, Nabi Musa. Nabi Musa kaumnya rewel yang nolakkan Fir'aun dan Al-Malak. Sepertinya yang tidak mengalami penolakan hanya Nabi Sulaiman, yang oleh Allah telah dianugerahi kerajaan, kerasulan, kenabian. Dan kita belum pernah mendengar Nabi Sulaiman itu ditolak oleh kaumnya. Bahkan Ratu Balqis sendiri kan kemudian tunduk kepada Allah dengan mengikuti Nabi Sulaiman. Nabi-nabi yang lain mengalami hal yang sama. Nabi Isa pun mengalami hal yang sama. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang Rasul. Ini hampir sama dengan yang kedua. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf Allah berkisah tentang Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin adzim. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kemudian dia berkata, ya qaumi, wahai kaum, ubudullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada untuk kalian Tuhan kecuali Allah. Ini sesungguhnya aku takut alaikum atas kalian adzaba yaumin adzim, siksaan pada hari yang sangat besar, siksaan pada hari kiamat, di mana seseorang tidak bisa menolong, membantu orang lain. Maka ketika kita mengkaji tentang tauhid, saya sudah menyampaikan Al-Baqarah ayat yang ke-48. Ketika Allah menyampaikan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, takutlah pada hari seseorang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau masih di dunia kita masih bisa saling tolong menolong, tapi nanti ada saatnya kita tidak bisa saling tolong menolong. Kemudian yang keempat, ini yang menjadi fokus bahasan kita malam hari ini, adalah mengamalkan syariat Rasul yang dibawa untuk kita, yaitu syariat yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Di ayat yang ke-65 An-Nisa, Allah menyampaikan, fala wa rabbika la yu'minuna, maka demi Tuhan mereka dianggap tidak beriman hatta sehingga yuhakimuka, mereka mau berhakim kepada engkau. Ini menunjukkan bahwa mengikuti syariat Rasul bagian dari keimanan yang tidak terpisahkan, terkait dengan keimanan sebelumnya yang sudah kita kaji. Sampai Rasul mengatakan kamu dianggap tidak beriman. Lah supaya bisa berhukum dengan syariat yang Allah telah titipkan pada Rasulullah, kalau belajar dari para sahabat. Sahabat itu kan mengimani Rasul, mengimani Allah, diawali dari sebuah pernyataan, diawali dari sebuah baiat. Beliau dan Rasulullah menawarkan kepada orang-orang Quraisy, kemudian mereka menerima, kemudian mereka mengucapkan ikrar, dua kalimat syahadat. Lah setelah menyampaikan ikrar ini ada kewajiban berikutnya. Jadi setelah
baiat masuk Islam, para sahabat itu dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua adalah as-sam'i, mau mendengar. Maka mereka mendengar apapun yang Rasulullah sampaikan, baik itu wahyu maupun hadis. Sebab untuk bisa melaksanakan al-Islam diawali dari informasi yang Rasulullah sampaikan. Dan karena saat itu belum secanggih sekarang alat tulis, maka media paling utama adalah mendengar. Di samping mereka juga senantiasa mengawasi, memperhatikan, mengikuti apapun yang Rasulullah kerjakan, supaya apa? Mereka tidak ketinggalan syariat-syariat apa yang telah turun. Maka setiap Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah akan sampaikan kepada para sahabat asam. Termasuk ketika 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah, di bulan pelaksanaan haji, bulan Dzulhijjah, datang 12 orang dari Madinah. Mereka telah diberikan informasi oleh orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah, jangan sampai bertemu dengan orang yang namanya Nabi Muhammad. Tetapi jangan lupa, sama dengan kita, kalau dilarang itu malah penasaran. Jadi kayak kadang-kadang ada orang yang suka ngerjani orang lewat itu kan, taruh bola di jalan terus kasih pasir, jangan ditendang, malah pengen nendang. Tapi kalau tendang lah, malah orang ditendang. Saya kalau pagi lewat di daerah tempat ngajar saya, itu tiap hari saya baca, tapi tiap hari juga saya terpengaruh. Tulisannya apa? Jangan tengok kanan. Tiap saya baca itu pasti saya nengok. Tiap pagi gitu. Mesti kalau saya baca jangan tengok, oh iya ya, tukang lengkok gantinya tak tengok. Nah, iya, tapi kalau tulisannya silahkan tengok kanan, mungkin saya tidak nengok. Karena manusia itu kan punya sifat penasaran. Atau misalnya anak-anak, kalau orang tuanya bilang aja penekan, malah tambah dhuwur peneknya. Tapi kalau orang tuanya bilang aja mudun, malah mudun. Maka orang Madinah yang dilarang jangan menemui orang yang namanya Nabi Muhammad, malah penasaran. Nah ini dari manfaat Rasulullah, kemudian mereka menemui mereka di Mina itu kan, setelah mereka melempar jumroh, maka kita mengenal istilah Bai'atul Aqobah. 12 orang. Ketika Rasulullah bertemu dengan mereka, mereka malah kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, maukah Anda mendengarkan apa yang kami ketahui? Kemudian mereka membacakan kalimat-kalimat hikmah yang mereka dengar dari orang-orang terdahulu. Setelah selesai, Rasulullah kemudian menawarkan, maukah kalian mendengar apa yang Allah titipkan kepadaku? Maka Rasul bacakan beberapa ayat dan mereka kagum, langsung tertarik. Kemudian mereka langsung baiat masuk Islam. Setelah mereka baiat masuk Islam, mereka minta kepada Rasulullah agar mereka dikirimi sahabat yang ngajari mereka. Jadi setelah orang masuk itu tidak dibiarkan, tapi dibimbing. Maka Rasul kirimkan 3 orang sahabatnya. Ada Mus'ab bin Umair, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Umi Maktum. Dikirimkan ke Madinah untuk membimbing 12 orang ini. Dan tahun berikutnya, di tahun ke-12 kenabian, datang lagi ke Makkah 75 orang. Yang tadinya 12, kemudian dikembalikan ke sana, datang lagi 75 orang, itu sudah masuk Islam. Dan yang 75 orang datang kembali ke Makkah itu bukan untuk baiat masuk Islam, tapi untuk meminta Rasulullah agar bersedia hijrah ke Madinah. Mereka mengadakan janji, siapa yang bersekutu dengan Rasulullah, siapa yang berteman dengan Rasulullah, berarti teman mereka. Siapa yang mengusir Rasul, berarti menjadi musuh mereka. Dan nanti kisahnya bisa panjenengan baca dalam Sahih Al-Bukhari pada kitab iman. Nanti ada di sini. Ini karena apa? Para sahabat mau mendengarkan Rasulullah.
as-sam'i. Nah, setelah mendengar, maka langkah yang berikutnya dari orang yang sudah menerima al-Islam adalah at-ta'ah, mau untuk taat. Karena inilah karakter orang mukmin ketika kebenaran datang, ya, pernyataannya sami'na wa ata'na. Kami telah mendengar dan kami telah taat. Bukan seperti orang munafik, sami'na wa aswa'na. Kami telah dengar tapi kami mendurhakai. Atau malah wasma wa musma'in, dengar tapi pura-pura tidak dengar. Ini ketaatan dimulai dari menerima, ikrar masuk Islam, dilanjutkan dengan mau mendengar, dilanjutkan dengan ketaatan. Nah, setelah taat ini, maka langkah yang keempat adalah al-hijrah. Orang yang menerima syariat Rasulullah harus mau hijrah. Kalau Rasulullah dulu hijrah secara fisik dari Makkah ke Taif, dari Makkah ke Yathrib yang kemudian menjadi Madinah, atau para sahabat dari Makkah ke Habasah, Ethiopia sekarang, kemudian hijrah ke Madinah, maka kita sekarang orang-orang yang menerima al-Islam harus mau hijrah perilaku. Kalau hijrah fisik di negeri ini kan kita masih mendapatkan kenyamanan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Hijrah perilaku artinya sebelum mengetahui aturan dengan setelah mengetahui aturan ada perbedaan sikap. Jangan menjadi orang yang sawa'un alaihim. Antara orang yang sudah taklim dengan orang yang belum taklim harus ada perbedaan. Sama dengan antara orang yang sudah mandi dengan yang belum mandi harus ada perbedaan. Yang paling nampak jelas anak-anak. Anak-anak kalau habis mandi mesti ada perbedaan dengan yang belum mandi. Minimal pareman kalau mampu minyak, apa minyak kayu putih atau minyak apa gitu kan. Tapi kalau orang dewasa kan ya tidak begitu. Artinya kita mau hijrah. Kemudian yang kelima adalah al-jihad. Ada kesungguhan untuk melaksanakan syariat Rasul sekuat tenaga. Mastata'tum itu lebih sering dimaknai semampumu. Tapi kalau semampumu kadang-kadang membuat semangat itu turun. Dengan apa? Bayang-bayang di pikiran dan di hati, kayaknya orang mampu. Contoh misalnya, syariat Rasulullah setelah selesai Ramadan diikuti dengan saum 6 hari di bulan Syawal. Di Tegal itu sering ada pertemuan keluarga. Saya pernah diminta ngaji hari kedua bulan Syawal di rumah makan. Baru mulai mukadimah sate sudah dibagi. Terus MC-nya datang, Pak Misbah aja suwe-suwe ya, 15 menit baik. Oh gitu. Iya, karena satenya sudah dihidangkan. Mungkin kalau kelamaan kan jadi gak enak. Nah, ketika sudah niat mau saum kemudian ada acara seperti itu kan godaannya benar. Makanya benar kalau ada anggapan saum di bulan Syawal lebih berat daripada saum di bulan Ramadan. Apa sebabnya? Di bulan Ramadan banyak temannya, di bulan Syawal jarang. Itu baru pertemuan keluarga. Nah, kalau ada 5 misalnya, keluarganya sendiri, keluarganya istrinya, keluarganya mbahnya sudah 5 hari. Ditambah nanti reunian alumni SD, SMP, SMA. Kalau kuliahnya sampai S3 berapa kali deh? Ditambah kalau bulan Syawal banyak orang hajatan, praktek akhirnya Syawal ya. Nggak jadi 6 hari di bulan Syawal. Ini berat. Maka ya mastata'tum sekuat tenaga. Karena ternyata yang namanya melaksanakan ketaatan itu kan lebih banyak didukung oleh nawaitu. Contoh saum. Tapi seberapa kuat niat di dalam hati. Nyatanya kalau misalnya panjenengan pernah tidak sahur di bulan Ramadan karena kesiangan, nyatanya kuat sama maghrib.
Ya maksud saya. Tapi kenapa kalau hari Senin tidak sahur kemudian lah orang puasa yang orang sahur? Beda. Karena tadi di benak kita masih membedakan mana yang wajib, mana yang tatawwu. Ramadan kan wajib Pak, ini kan tatawwu. Akhirnya agak bukan masa tatawwu tetapi diringankan, maka semangatnya menjadi betul. Jadi kalau kita sudah menerima ajaran Rasulullah, harus ada semangat jihad, kesungguhan yang sangat kuat dalam hati untuk mentaati syariat yang telah Allah berikan kepada Rasul. Karena di era kita mentaatinya itu masih lebih ringan dibandingkan ketika para sahabat. Kalau saya baca sejarah perang Badar itu kan terjadi pada tanggal 8 Ramadan. Padahal itu tahun pertama para sahabat melaksanakan saum. Tahun kedua Hijriah itu tahun pertama Ramadan diperintahkan melaksanakan saum. 8 Ramadannya perang Badar. Dikatakan kalau Ramadan malah ada pengurangan masa kerja. Sekolah aja kadang-kadang dari 40 menit per jam jadi 35. Iya, masuknya siang, pulangnya agak lebih cepat. Padahal aslinya kuat. Nyatanya kalau Senin Kamis juga biasa. Ini semangat al-jihadnya yang kuat. Bahkan kadang-kadang produktivitas itu menjadi menurun karena banyak tidurnya kalau Ramadan. Dengan dalil tidur aja berpahala Pak. Padahal ini kan hadisnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidur kok dipahalai, nganggur kok dibayar itu kan. Iya, seperti itu. Jadi ini al-jihadnya ya. Maka 5 langkah tadi, jadi langkah yang pertamanya kan sudah kita kaji dulu ketika mengkaji tentang syahadat. Maka langkah yang kedua asam'i yang kita tingkatkan. Asam'i tidak harus mendengar, tapi literasi, membaca juga tentang syariat Allah yang telah diterapkan Rasulullah. Kemudian semangat untuk at-ta'at, untuk taat melaksanakan. Yang keempat adalah ada kemauan untuk hijrah, berpindah dari sebelum belajar dan setelah belajar. Kemudian yang kelima adalah al-jihad, untuk bersungguh-sungguh, untuk bersusah payah melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan meneladani Rasul. Ini inti dari mengimani Rasul Allah, lebih khusus mengimani Nabi Muhammad, karena kita hidup setelah beliau, maka syariat beliau lah yang kita imani. Kalau syariat-syariat terdahulu ada yang diteruskan, ya kita imani, kita laksanakan. Seperti misalnya haji kan bukan syariat yang baru, tapi sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Syariat khitan bukan syariat yang baru, sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Jadi kalau zaman Nabi Muhammad diteruskan, ya kita teruskan. Tapi kalau setelah Nabi Muhammad diutus, ditinggalkan, ya kita tinggalkan. Seperti tadi taubat umatnya Nabi Musa yang tidak dilaksanakan. Tidak kemudian di Quran ada Pak, umat Nabi Musa bunuh diri. Kalau kita dosanya banyak, kita bunuh diri. Itu syariatnya Nabi Musa, bukan syariat untuk Nabi Muhammad. Demikian saya kembalikan pada pengantar acara.